أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون صدق Allahul Azim. Yang mana ayat ini, surah ini tuh mengajarkan tentunya adab meminta izin dan mengucapkan salam sebelum memasuki rumah orang lain sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi. Dan jika tidak diizinkan masuk, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Dan selain itu, Allah memberikan kemudahan untuk memasuki tempat-tempat umum yang memang diperuntukkan bagi kepentingan bersama, dengan tetap menjaga etika dan tanggung jawab. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai asbabun nuzul pada Quran surat An-Nur ayat 27 sampai dengan 29. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai sebab turunnya Quran surat An-Nur ayat 27 sampai dengan 29. Nah, yang pertama itu pada ayat 27. Ini diceritakan bahwa ada seorang perempuan dari kaum Ansar yang mengadu kepada Rasulullah SAW, yang mana ia merasa kurang nyaman karena kerabatnya sering masuk ke rumah tanpa meminta izin. Nah, padahal terkadang ia itu sedang dalam keadaan tidak siap menerima tamu. Nah, dari peristiwa inilah Allah menurunkan ayat yang memerintahkan setiap muslim itu untuk meminta izin dan mengucapkan salam sebelum memasuki rumah orang lain. Dengan tujuannya itu adalah agar privasi, kehormatan, dan kenyamanan setiap orang tetap terjaga. Nah, kemudian pada ayat 28 para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang harus dilakukan jika setelah meminta izin tidak ada jawaban atau bahkan tidak diizinkan masuk. Nah, Allah kemudian menjelaskan bahwa dalam kondisi seperti itu seorang tamu itu sebaiknya kembali pulang dan tidak memaksakan diri untuk masuk. Nah, sikap inilah justru lebih baik dan menunjukkan penghormatan terhadap hak pemilik rumah. Nah, kemudian pada ayat 29 Allah memberikan penjelasan bahwa aturan meminta izin tidak berlaku untuk tempat-tempat umum yang memang digunakan bersama seperti pasar, penginapan atau tempat yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan keseimbangan antara menjaga privasi pribadi dan memberikan kemudahan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi teman-teman, melalui asbabun nuzul ini kita belajar bahwa Islam itu sangat menghargai adab, privasi, dan saling hormati. Nah, dengan membiasakan meminta izin dan menghargai hak orang lain, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai penafsiran dalam Quran surah An-Nur ayat 27 sampai dengan 28. Ayat 27 sampai dengan 29. Nah, pada bagian ini kita akan membahas penafsiran Quran surah An-Nur ayat 27 sampai dengan 29. Nah, teman-teman, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya adab ketika bertamu dan menghormati privasi orang lain. Nah, pada ayat 27, para ulama tafsir itu menjelaskan bahwa sebelum memasuki rumah orang lain, kita diperintahkan untuk meminta izin dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, hal ini bukan hanya sekadar sopan santun, tetapi juga bertujuan agar kehadiran kita itu diterima dengan baik dan tidak mengganggu kenyamanan pemilik rumah. Nah, selain itu, meminta izin juga menjadi bentuk penghormatan terhadap kehormatan dan privasi orang lain. Kemudian, selanjutnya itu pada ayat 28, Allah menjelaskan bahwa jika setelah meminta izin kita tidak mendapat jawaban atau dipersilakan masuk,
maka sebaiknya kita kembali pulang. Nah, para mufasir menerangkan bahwa sikap ini lebih baik karena menunjukkan keikhlasan, menghargai keputusan pemilik rumah, dan menjaga hubungan baik tanpa menimbulkan rasa tersinggung. Nah, selanjutnya pada ayat 29, Allah itu memberikan pengecualian untuk tempat-tempat umum seperti pasar, penginapan, atau bangunan yang memang digunakan bersama. Nah, pada tempat seperti ini tidak diperlukan izin khusus karena memang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Meski begitu, kita tetap harus menjaga etika, tanggung jawab, dan menyadari bahwa Allah selalu mengetahui setiap perbuatan kita. Nah, jadi teman-teman, inti dari penafsiran Quran Surat An-Nur ayat 27-29 ini adalah bahwa Islam mengajarkan kita tidak menghormati. Jadi teman-teman, inti dari penafsiran Quran Surat An-Nur ayat 27 sampai dengan 29 itu adalah bahwa Islam mengajarkan kita untuk menghormati privasi, menjaga sopan santun, menghargai hak orang lain, dan tetap berakhlak baik dalam setiap berinteraksi sosial. Nah, dengan menerapkan adab-adab ini, hubungan antara sesama akan menjadi lebih harmonis dan penuh rasa saling menghormati. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai nilai-nilai pendidikan yang ada dalam Quran Surat An-Nur ayat 27 sampai dengan 29. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surat tersebut. Nah, teman-teman, ayat-ayat ini itu mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu tidak hanya mengatur hubungan dengan Allah, tetapi juga mengajarkan tentang etika dalam berinteraksi dengan sesama. Nah, nilai pendidikan yang pertama yaitu adab dan kesantunan, yang mana ayat ini tuh mengajarkan agar kita selalu meminta izin dan mengucapkan salam sebelum memasuki rumah orang. Nah, sikap ini mencerminkan rasa hormat dan menghargai orang lain. Nah, nilai yang kedua itu adalah menghormati privasi, yang mana setiap orang itu memiliki hak atas ruang pribadinya. Karena itu, kita tidak boleh masuk ke rumah orang lain tanpa izin atau memaksakan kehendak ketika belum dipersilakan masuk. Nah, selanjutnya itu adalah kejujuran dan sikap lapang dada, yang mana jika pemilik rumah belum bisa menerima tamu, kita harus menerima keputusan tersebut dengan ikhlas tanpa merasa tersinggung. Nah, begitu juga sebaliknya, pemilik rumah berhak menyampaikan penolakannya dengan cara yang baik. Nah, nilai berikutnya itu adalah integritas dan ketakwaan, yang mana ayat ini itu mengingatkan kita bahwa Allah selalu mengetahui segala yang kita lakukan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Nah, oleh karena itu, kita harus menjaga adab dan bersikap jujur dimanapun kita berada. Nah, yang terakhir yaitu ayat ini juga mengajarkan keseimbangan antara hak pribadi dan kepentingan umum. Nah, Islam itu melindungi privasi setiap individu, tetapi juga memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas umum yang memang diperuntukkan bagi masyarakat. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa Quran Surat An-Nur ayat 27 sampai dengan 29 ini mengandung nilai-nilai pendidikan berupa kesantunan, menghormati privasi orang lain, kejujuran, integritas, serta tanggung jawab sosial. Nah, jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan tercipta lingkungan yang saling menghargai, aman, dan penuh rasa hormat. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai dengan 29. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.